biar tidak terkena najis. Contoh, bukan tai saja yang najis, kencing pun najis. Kencing pun najis. Kalau kita sholat, baju kita terkena kencing itu najis. Wajib untuk diganti. Begitu. Jadi bukan tai saja, ada beberapa yang dinajiskan. Salah satunya adalah air liur anjing. Ya, tapi kalau air liur oten bagaimana ya, najis juga lah. Gitu loh. Ada yang dinajiskan yang seperti yang saya bilang. Air kencing, ya kan, air liur anjing, darah, itu najis. Bukan haram juga, tapi haram juga darah, memakan darah. Itu haram, jangan minum darah Tuhan ya. Darah Tuhan haram, Itu haram, darah Tuhan. mungkin harus diingatkan lagi. Mungkin Apa itu? harus diingatkan lagi sama penonton-penonton di bawah. Gitu loh. Anaknya Bang Faruk itu 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi tolong dijaga narasinya. Bahaya Polda nanti gitu loh. Anak saya 4 teman-teman ya. Jangan dipancing-pancing ke sana-sana lah kita ya. Ya, makanya saudara muslim gak usah dulu naik. Ya Jack, kau di bawah aja, tap-tap layar Jack. Siska udah bagus jaringannya Kak Siska. Kak Nora, masih nge-lag? Udah jelas belum? Ah udah, mungkin kalau buka kamera Udah ya. kedengeran? Ya kedengeran. Ya silakan Kak Siska. Tapi aku agak berisik nih ya Kak, soalnya aku lagi di rumahnya pinggir jalan raya, jadi kadang ada mobil lewat, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Apa deh? Bentar ya Kak. Kedengeran ya? Harus on cam, nggak usah on cam? Bos, kalau kakak kalau on cam nanti jaringannya nggak bagus, lebih bagus nggak usah, nggak apa-apa. Tadi kan kita udah lihat kakak. Iya Kak. Ini tadi saya sebenarnya Kak Nora, saya tidak suka dengan perdebatan sebenarnya. Cuman tadi karena ada bapak yang orang Kristen tuh satu iman dengan saya. Tadi Bang Faruk kan nanya tentang hal penciptaan itu. Saya hanya itu aja sih tadi. Tapi keburu udah turun bapak itu. Tadi kan Bang Faruk nanya. Oh ini dia. Ini dia. Saya hanya itu. Ya, saya naik. Pak Doha, naik kau bertanggung jawab kau. Muncungmu juga kadang kurang ajar. Yang menciptakan langit dan bumi bilang dewa. Ya, saya hanya mau itu aja. Berarti dia nggak baca firman Tuhan. Coba Kejadian 1, coba dibaca dulu si bapak itu. Mana tadi bapak itu? Pak Doha, Itu aja. si mabuk itu. Kalau dia bernarasi itu pasti sudah kena tua. Dikasih Ya, apa dulu ya? Kenapa? Halo Bang Jordan. Saya Nora, takut kau sama saya. Biarkan dia sini kok. Biarkan aja si Jack di sini. Sama saya. Biarkan dia di sini. Diam dulu Jack, diam dulu. Aku nggak nurunkan. Ada moderator yang nurunkan. Sabar Kak Siska, sabar dulu ya, dengarkan ya. Inilah salah satu mulianya akhlak kami, para pendebat Islam. Ketika lawan diskusi kami nilai dia ini orang yang nggak berakal. Di mana narasi-narasi dari orang nggak berakal ini tadi, ini bisa merugikan, menyakiti hati dari saudara kami yang Kristen. Itu langsung kami turunkan, kakak. Di komal saya dia pernah ngomong kayak gitu, tuh saya turunkan. Dan saya nggak bikin VT. Saya nggak mau bikin VT narasi-narasi dia. Karena saya tahu, apa yang dikatakan dia, ini bisa melukai hati teman-teman Kristen. Karena narasi yang dia sampaikan ini berdasarkan Sudah kau jadi kebodohannya. bagian Cek Faruk. Kau debat sama saya. Nah, ini seperti ini lagi nih teman Kristen nih, Jordan nih. Kristen gini gitu loh. Coba gini loh teman-teman ya, sabar dulu Jordan. Nanti ada waktunya kau bicara, sabar dulu. Oke. Kak Siska ini minta diluruskan. Diam dulu kau, Kak Siska ini minta diluruskan dari si Pak Doha tadi. Makanya kita turunkan, berbeda kakak. Berbeda dengan teman-teman apologet Kristen. Kalau ada nanti naik dia ngaku-ngaku Islam, tapi narasi dia ini berangkat dari kebodohan, di mana perkataan dia merugikan Islam, dipertahankan di komal. Dipertahankan dia di komal Kristen. Dibikin jadi pertontonan, dibikin menjadi konsumsi publik. Begitu loh. Sehingga melukai hati saudara-saudara muslim. Kalau kami enggak. Kalau kami nilai, ini enggak berakal manusia ini.
kami turunkan. Jangan sampai nanti komal kami. Ya Allah. Diam dulu kau Jordan. Aduh. Nanti kalau diturunkan katanya takut. Iya kan ngomongnya ada waktunya nanti kau ngomong panjang lebar lah kau nanti. Iya Bang, diam dulu Bang, satu-satu Bang, gantian Bang, dengar dulu Bang. Iya, diam dulu ya. Dengan tujuan kami buka komal ini tidak dengan tujuan melukai hati dari teman-teman kita Kristen. Karena teman-teman kita Kristen ini adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Adanya diskusi ini untuk bertukar informasi guna menambah pengetahuan satu sama lainnya. Tapi ketika lawan interaksi kita ini kita anggap nggak berakal dengan mengatakan begitu tadi si Padoha kan. Dia bilang itu nonotnya Tuhannya, pancang bumi tadi, kentut Tuhannya, itu petir tadi, kencing Tuhannya, itu air hujan tadi. Itu nggak mau kita tanggapin, gitu loh. Langsung kita turunkan. Karena ditakutkan, jangan-jangan dia ini adalah ODGJ. Dia punya gangguan jiwa. Kita akan bertanggung jawab nanti di yaumil akhir ketika kita menjadikan ODGJ sebagai narasumber untuk berbicara. Itulah bentuk kemuliaan Islam dan inilah bentuk rahmatan lil alamin dalam diri Islam. Kami berupaya menjaga keutuhan, persatuan negara Republik Indonesia dengan menjaga lisan dan perbuatan kami tidak mengarah kepada unsur kebencian kepada saudara-saudara kita di luar dari kepercayaan iman dan Islam itu tadi. Kita masih bisa tetap bersaudara. Kita tidak masih bisa tetap untuk bertetangga, bersosialisasi. Selama orang yang menjadi lawan interaksi kami dalam diskusi kami tidak memerangin agama kami. Begitu. Mungkin kakak Siska ada yang mau ditambahkan sebelum si Jordan ngomong? Iya, saya setuju Bang Faruk. Makanya saya bilang kan, tadi kebetulan saya lagi baca firman Tuhan. Jadi saya lihat loh, kenapa Bapak ini begitu? Dia berarti tidak membaca. Pada mulanya adalah firman. Kenapa ya dia orang Kristen tidak baca gitu. Jadi kan kita kan sebagian di sini kan yang nonton ini ada berapa ribu orang gitu ya. Jadi nggak elok lah kalau misalnya Bapak itu bicara seperti itu, tidak paham. Ngaku Kristen tapi kenapa tidak baca firman Tuhan? Itu sih maksud saya Bang. Nah, makanya kita turunkan dia kakak ya. Kita turunkan dia tadi. Saya yang turunkan dia tadi. Saya nggak mau. Saya turunkan dia lagi tadi gitu loh. Dan kita nggak mau membahas itu kan di narasi berikutnya. Karena kakak naik kemari membahas itu, maka kita bahas lagi. Setelah dia turun, kita nggak bahas lagi. Jadi ternyata Kristen tuh gini ya, nggak kita framing. Kalau saya jahat bisa saya framing. Ternyata Kristen tuh gitu ya. Ajaran Kristen tuh gitu ya, nggak saya framing. Kita sudahi, kita turunkan, kita sudahi. Tidak ada narasi-narasi kelanjutannya lagi. Gitu. Udah bisa giliran Jordannya bicara nih Kak Siska. Oh, boleh Bang, boleh kita diskusi tapi jangan menghujat. Silakan Dinda Jordan, silakan. Diskusi dengan baik aja, oke. Saya dengar aja ya. Ya, siap. Silakan Dinda Jordan, Kak Siska silakan. standby aja ya Kak Siska ya, karena Kak Siska juga satu noise. Tidak usah pun open cam, tidak apa-apa karena Kak Siska udah saya tahu mukanya. Ya silakan Jordan. Ini SY20 datang lagi. Ya, Bang SY standby dulu, nyimak dulu nanti kalau si Jordan yang udah dihempaskan baru Bang SY maju. Si Jack. Gue ganti nama karena kau takut naikin saya. Faruk, kalau tadi si Padoha itu, kalau kau orang pinter, kau udah harus tahu orang itu macam apa. Iya kan? Kalau kau orang pinter, kalau saya nggak mau ngeladenin orang macam gitu, macam si Luga, nggak mau saya ladenin debat seperti saya nggak mau. Kalau kalian mau gitu loh. Nah, sekarang yang saya mau bahas, adalah begini, Faruk. Aduh, mana nih? Kau kan bilang kau nggak mau melukai orang Kristen tadi kata kau bilang kan? Betul nggak? Betul nggak? Tapi cara kau membaca Alkitab orang dan menafsirkan semaumu sendiri itu menyakitkan kami. Tiap hari kau bahas kitab kami dengan semau-maunya, kau comot-comot, kau potong-potong, kau buat pengertian sendiri, itu menyakitkan hati kami. Contoh, kasih contohnya. Contohnya, ya Matius 24 ayat 5. Siapa yang memakai nama Yesus? Kau jawabkan,
Kau kan pengen kami jawab Kristen, betul gak? Tapi di situ ada sambungannya dan berkata, akulah Mesias. Kapan kami orang Kristen kami ngaku kami ini Mesias? Sudah. Sebentar, kau jangan nafsu dulu, tenang dulu. Aku kasih tahu samamu ya. Yang memakai nama Yesus siapa? Kitab siapa? Kau pikir sendiri ya. Apakah kitabmu nggak memakai nama Yesus? Isa, yang Yesus menjadi Isa. Lalu apakah arti Al-Masih? Al-Masih adalah Mesias, artinya sama. Saya mau tanya samamu, ya kan? Nah, yang harus kau jawab sama saya sekarang, kapan orang Kristen memakai nama Yesus dan mengaku orang Kristen itu adalah Mesias? Kau jawab dari situ dulu. Nanti kita sambung semua ya. Pembahasan semua tentang masalah kau bilang sampah segala macam. Kulihat otakmu mau jujur atau pintar atau enggak. Sudah. Silakan. Oke. Nah, Kau buka ayat disinilah ya. letak, jangan dipotong Dinda ya. Disinilah letak kesalahpahaman dari teman-teman Kristen. Ketika kita menarasikan Matius 24 nomor 4 sampai 5. Di dalam Matius 24 ya nomor 4 sampai 5, di situ Yesus itu menyampaikan dua hal yang harus disampaikan. Yang pertama, mengaku-ngaku ya. Yang pertama, memakai nama Dia. Yang kedua, mengaku-ngaku dirinya adalah Mesias. Saya nggak pernah mengatakan Kristen itu mengaku-ngaku dirinya Mesias. Tapi dalam pemahaman Kristen, teman-teman Kristen itu memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya. Sementara dalam Matius 24 dikatakan, ya ciri-ciri dari si penyesat dan jangan kau ikuti dia yang memakai nama Yesus. Antara Islam dengan Kristen, Kristenlah yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya. Kalau untuk poin kedua, mengaku-ngaku akulah Mesias, itu untuk Paulus, pendiri ajaran Kristen, bukan untuk umat Kristen. Karena di dalam KPR 9 nomor 3 sampai dengan nomor 5, di situ dikisahkan Paulus itu bertemu satu sosok cahaya yang mengaku-ngaku dirinya adalah Mesias. Saulus, Saulus, mengapa kau aniaya aku? Siapakah kau Tuhan? Kata Saulus. Akulah Yesus, akulah Mesias yang kau aniaya itu. Berdasarkan Matius 24 nomor 4 sampai 5, kalau ada orang yang mengaku dirinya Mesias, kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia. Kalau konteks itu dikomparkan, maka pengomperannya itu bukan kepada umat Islam, tetapi kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bercerita kalau dia bertemu satu sosok mengaku dirinya adalah Yesus. Tidak ada. Maka tidak pantas dikatakan Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kesesatan. Tapi berdasarkan nubuatan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 sampai dengan 5, ya, teman-teman Kristen yang percaya kepada Paulus lah yang telah disesatkan oleh Paulus. Karena kata Yesus jangan percaya. Dan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 sampai nomor 4 sampai 5 ini bukan tanpa sebab. Karena kata terakhir yang keluar dari lisan Yesus sesaat sebelum dia diangkat ke langit tertulis dalam Matius 23 nomor 39. Di mana di situ Yesus berkata, "Mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi." Yesus sudah bilang pada lagi loh, kalian gak akan melihat aku lagi. Gitu loh. Kalaulah memang Yesus ini benar, harusnya teman-teman Kristen gak percaya dengan pernyataannya Paulus dengan dia mengatakan ketemu Yesus. Karena kata Yesus, kalian gak akan bertemu aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalaupun nanti kalian tengok aku, kalian akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi kalau kita kutip cerita dalam KPR 9 ketika Paulus bertemu dengan cahaya yang mengaku diri Yesus, Paulus waktu itu tidak berkata kepada cahaya itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Malahan dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Berarti kan apa yang terjadi pada diri Paulus ini, ya, sesuai dengan nubuatan Yesus yang mengarah kepada si penyesat, tentang penyesatan. Dan Yesus berwasiat, jangan kau ikuti dia.
Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu sama Yesus, ketemu sama Mesias, lalu dia menyampaikan pengajaran, jangan kau ikutin dia, kata Yesus. Lalu kalian mengikuti dia. Dan poin kedua, kalian ketika mengikuti dia, kalian pakai nama Yesus sebagai nama Tuhan kalian. Makanya kesesatan dalam tubuh teman-teman Kristen ini kombinasi antara Paulus yang mengaku-ngaku ketemu sama Yesus dengan kombinasi pemahaman Kristen yang menjadikan nama Yesus sebagai nama Tuhan kalian. Kalau kau katakan aku memframing, aku menafsirkan, aku memelintir, ya, dengan dasar apa kau katakan begitu sementara dalam Bibelmu sendiri literal tertulisnya seperti itu, Dinda Jordan? Silakan Dinda, dibantah Bibelnya Dinda, silakan. Nggak ada suaranya Dinda Jordan. Kenapa kalian takut mengikut saya? Kenapa kau cari pembenaran daripada ayat-ayat ini? Kau artikan semua mumu sendiri. Perhatikan ayat ini. Sebab banyak orang akan datang. Orang ya, perhatikan orang ya. Orang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan orang. Orang ya. Lalu yang pertama. Itu artinya bagaimana kalau orang itu datang loh. Orang itu datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Itu siapa sampai hari ini? Orang itu. Sudah, saya tanggapin. Kau diam dulu. Kau ngomong tadi nggak mau dipotong. Sekarang Aku tanya, gimana sih? Sekarang ku ngomong kau mau potong. Ya. Orang Kristen tidak pernah memakai nama Yesus dan mengaku nama Yesus. Itu dua hal yang nggak boleh dipisahkan, baru disebut penyesat. Ya, kalau mau ngomong memakai nama Yesus, kalian pun sering memakai nama Yesus. Sering memakai nama Yesus kalian. Itu membenarkan kitab kalian. Ya, banyak orang memakai nama Yesus, Kalau kau cuma patokan memakai nama Yesus doang, wartawan pun memakai nama Yesus untuk pemberitaan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Orang Hindu pun memakai nama Yesus untuk menceritakan segala macam. Itu tidak bisa dikategorikan penyesat. Tapi kalau dikatakan kategori penyesat itu, di saat kau memakai nama Yesus, kau mengakui juga dirimu Mesias, itu baru namanya kau penyesat. Itu yang pertama. Yang kedua, kau larikan ke Rasul Paulus ketika ketemu dengan Yesus. Paulus yang pasti tidak pernah mengaku dia adalah Mesias. Dengar baik-baik. Dia mengaku dia bertemu dengan Yesus. Waktu bertemu dengan Yesus, dengar baik-baik. Wujudnya bukan orang. Dengar baik-baik. Wujudnya bukan orang, ya. Seperti kilat katanya, ya, seperti cahaya yang turun menemui Paulus. Itu bukan orang. Yesus itu bukan orang. Yesus itu Tuhan. Kau jangan bawa-bawa ke sana. Kau ngawur sekali itu. Ya, jelas aku katakan kamu. Dia bukan orang. Dia jelas Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau jangan larikan ke sana. Ya, makanya kau bilang kalau kami itu penyesat, makanya saya katakan begini loh, kamu itu memang Alkitab katakan penyesat itu bagusnya tuh gak lehernya tuh diikat sama batu kilangan, diceburin ke laut. Itu Alkitab yang ngomong loh. Hati-hati saya kasih tahu kamu ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kamu bilang masalah Matius 7:23. Ya, yang bernubuat, yang bagus itu setan, ya kan? Yang melakukan mujizat, ya, itu disebut membuat kejahatan. Kamu baca ayat 21-nya, Faruk. Otakmu tuh nggak nyampe, Faruk, sampai situ. Ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Ini Yesus bicara sama orang-orang yang memanggil nama Tuhan nih, golongan nih, kelompok. Siapa itu? Orang-orang Kristen. Artinya bukan setiap orang, artinya setiap orang yang berseru-seru Tuhan itu tidak semuanya itu masuk surga. Dan tidak semuanya itu tidak masuk surga. Ini nggak bicara orang di luar orang yang tidak memanggil Yesus, tidak, tetapi yang di dalam lingkungan itu. Ya. Lalu sambungan apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Mereka manggil nama Yesus aja, mereka bisa tidak masuk surga loh. Alasannya apa? Karena imannya itu tidak ditunjukkan dengan melakukan kehendak Bapa. Apalagi kalian yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Pengertiannya di situ. Jadi ayat 22-nya ya pada hari akhir banyak orang berseru aku Tuhan akan melakukan mujizat,
ngusir setan, ya, bernubuat dan lain sebagainya itu, ya kan? Mereka ditolak, ya. Bukan masalahnya itu. Yang tadi itu, mereka sudah manggil Yesus Tuhan, ya kan? Tetapi mereka nggak melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka ditolak? Alkitab katakan dengan jelas, kamu semua itu pembuat kejahatan. Ya, mereka melayani Tuhan, mereka sudah panggil Yesus Tuhan, mereka ada di golongan yang benar. Tetapi mereka tetap berbuat kejahatan. Bukan karena memanggil Yesus Tuhan. Manggil Yesus Tuhan aja belum tentu masuk surga, apalagi kalian, saya kasih tahu. Ya, kamu jangan bengkok-bengkokkan ayat firman Tuhan. Habis kalian sama saya kasih tahu. Ya, habis kalian sama saya. Terus lanjut sekarang, saya mau tahu tanggapanmu. Oke. Ya. Disinilah letak ringkihnya kepercayaan Kristen. Otakmu yang ringkih. Gimana sih? Otakmu yang ringkih. Jangan emosi loh, Zek. Jangan emosi, Dinda. Tenang lah. Kau tadi ngomong aku gak emosi. Sesat bukan samamu, ya. Tenang dulu lah. Jangan dipotong lah. Kau tadi ngomong gak aku potong. Tumit ya, Dinda ya. Tenangkan dirinya ya. Disinilah letak ringkihnya kepercayaan Kristen. Dan ringkihnya kepercayaan Kristen ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tertulis dalam surah Al-Ankabut. Di mana ketika kita ajak diskusi, mereka berpegang kepada sesuatu yang lemah. Apa sesuatu yang lemah itu? Asumsi-asumsi dan angan-angannya saja. Sebagaimana seseorang yang menjadikan sarang laba-laba sebagai pegangan bagi dirinya ketika dia dalam kondisi terancam. Padahal sarang laba-laba itu lemah. Dan asumsi si Jack tadi, ketika dia menyampaikan tentang Matius 7, 22-23, itu semua asumsi liar. Karena apa? Karena kau tidak bisa tunjukkan satu data di mana Yesus menjanjikan orang-orang yang memanggil dia Tuhan dengan janjian surga. Nggak ada. Saya akan loncat dari J. Maria kalau Yesus pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang memanggil aku Tuhan, kepada dia akan kuberikan kehidupan yang kekal dan surga yang tidak kesudahan. Nggak ada, Dinda. Makanya saya bilang, ringkih iman teman-teman Kristen ini karena berpegang kepada asumsi dan angan-angannya belaka. Yang kedua, kalaupun kamu berupaya menyampaikan Matius 7 yang kusampaikan tadi dengan data dan kejujuran, kau mundurkan lagi, Dinda, di ayat sebelumnya, di ayat 21-nya. Di dalam Matius 7:21, Yesus berkata, yang sampai kepada kerajaan surga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku, bukan kehendakku. Kalau kau mau sampai ke dalam kerajaan surga, jangan ikuti kehendak Yesus. Karena dalam Yohanes 5:30, Yesus berkata, aku nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Makanya yang sampai ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapaknya. Kapan pula Bapak yang mengutus Yesus berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Kapan pula Bapak yang mengutus Yesus berkehendak menjadikan hari Minggu sebagai hari ibadahnya teman-teman Kristen? Kapan pula Bapak yang mengutus Yesus mengkehendaki agar teman-teman Kristen makan babi? Kapan pula Bapak yang mengutus Yesus berkehendak bagi teman-teman Kristen supaya jangan bersunat? Kapan pula teman-teman Kristen, Bapak yang mengutus Yesus berkehendak menjadikan kalian untuk jadi Kristen? Bapak yang mengutus Yesus tak pernah merekomendasikan kalian untuk jadi Kristen. Tapi kalian jadi Kristen karena kalian mendengarkan literasi perkataan-perkataan daripada Paulus. Sudah. Kalian mendengar, sabar dulu Dinda. Kalian mendengarkan Paulus. Yang ketiga, kau katakan Paulus itu tidak pernah menyatakan dirinya itu adalah Kristus, Dinda. Faruk Sianipar yang kau hadapin ini mantan Kristen 27 tahun saya di Kristen. Dan saya ini baca Bible bertahun-tahun. Saya pastikan kalian masih jadi Kristen karena kalian nggak tahu isi Bible kalian. Tapi kecelakaan bagi teman-teman Kristen yang berupaya berbantahan dengan Faruk yang mualaf ini, kalian bantah aku dengan asumsi sementara aku menampar kalian dengan data. Paulus mengakui dirinya Kristus. Saya berikan kau data. Paulus, kau bilang kan Paulus nggak pernah mengaku dirinya Kristus. Paulus mengaku dirinya Kristus. Jelas datanya dalam 2 Korintus 11 nomor 10. Paulus menyatakan dirinya Kristus. Buka. Nih. 2 Korintus 11 nomor 10. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Siapa? Paulus ngaku Kristus, Dodo. Yang saya tanyakan, diriku ini siapa?
Kau baca yang bener. Itu, Diriku dengar di perhatikan sini ngomong, ya. siapa? Nih, perhatikan ngomong, ya. Dinda, Demi kebenaran diriku di Kristus sini yang siapa? diam di dalam diriku, bukan dia mengaku Kristus. Woi, ngaco Diriku kau. ini siapa? Siapa? Diriku di sini siapa? Paulus. Paulus mengklaim dalam dirinya ada Kristus, betul? Betul, tapi dia nggak ngaku Kristus. Ngaco oke, aja kau itu. Kau sabar. ngaco itu, kau baca ayat, kau Sabar. perkosa habis-habisan kau tuh. Sabar Dinda, jangan marah dulu Artinya Dinda. adalah Kristus Dinda, dalam sabar. Paulus, bukan Paulus ngaku Kristus. Dinda, Ngaco kau sabar. tuh. Dinda Penyesat sabar. kau itu, aku kasih tau samamu. Dinda, jangan Penyesat emosi kau Dinda. itu. Dinda. Kau baca itu yang benar ya. Dengar Nggak bisa baik-baik. diskusi Dinda. Ah, Udah kau nggak bisa ngaco. diskusi, dia emosi dia. Bukan Udah ngaco. emosi dia. Kau jujur. Dari sini sudah kau sudah ketahuan kau itu penipu, Faruk. Kasih saya Paulus kesempatan mengatakan untuk dirinya itu dalam diri menjelaskan dia ada Kristus. pemahamanku Nah, Dinda. kasih dulu Bukan kesempatan, Kristus. Jack. Nanti kau bantah, nanti kau bantah, dikasih waktu bantah. Ya, Oke, biarkan dulu dia boleh. jelaskan. Oke, silakan. Terus. Oke. Disinilah letak plan-plannya, doktrin dan dogma teman-teman Kristen. Aku yang Kalian yakini Yesus Tuhan karena dalam diri Yesus itu ada Tuhan. Makanya kalian yakini Yesus itu Tuhan karena rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan. Tapi kalian ingkari Paulus mengatakan dirinya Kristus ketika Paulus mengatakan dalam dirinya ada Kristus. Makanya saya bilang Kristen ini berpegang kepada dasar, dalil atau pegangan yang ringkih. Bahkan ketika memberikan doktrin dan dogma saja kepada para jemaat kalian nggak konsisten. Sehingga bagi orang-orang yang menggunakan akalnya akan segera meninggalkan kekristenan karena dia sadar telah ditipu dan dibodoh-bodohi dalam pemahaman doktrin dan dogma. Sudah. Apa kau mau mengingkari ketuhanan Lama-lama. Yesus karena dalam dirinya ada Tuhan, Lama-lama. betul? yang Bukankah dia. Yesus Tuhan karena dalam dirinya ada Tuhan, betul? Betul? Apa? Betul nggak? Kenapa? Benar nggak kalian pahami Yesus Tuhan karena dalam diri Yesus itu adalah roh Tuhan, betul? Memang roh Tuhan itu sendiri. Iya betul kan? Itu pemahaman kalian kan? Oh, banyak. Iya, poinnya. salah satunya itu, betul? Karena memang dia Tuhan itu sendiri. Iya, karena dalam dirinya ada Tuhan, betul? Ada roh Tuhan, ya. Bukan ada Tuhan, roh Tuhan sendiri. sekarang saya tanya, saya kembalikan. Kenapa saya salah ketika saya mengembalikan logikamu? Di dalam diri Paulus itu ada Kristus. Kenapa ketika saya kembalikan logikamu dengan memahami ini bahwasanya 2 Korintus 11 nomor 10 Paulus mengaku dirinya Kristus? Karena dalam diri dia ada Kristus. Sementara kalau teman-teman Kristen bisa menggunakan akal dan logikanya, apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 10 ini klaim sepihak daripada dirinya. Di mana kenapa dikatakan klaim sepihak? Karena apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 10 ini tidak dapat validasi. Tidak dapat validasi Belum. dari Yesus. Kau jangan lama-lama. Tidak dapat validasi dari Bapa. Bahkan tidak dapat validasi daripada murid-muridnya Yesus. Makanya Yesus selalu mengingatkan kalian, waspadalah terhadap si penyesat, waspadalah terhadap si penyesat. Di mana ciri-ciri dari si penyesat yang disampaikan oleh Yesus mengarah kepada Paulus. Dan kalian mendengarkan perkataan Paulus, maka jadilah kalian orang-orang yang dikatakan telah disesatkan dan telah menyesatkan. Kalianlah yang datang ke rumah-rumah menawarkan Yesus sebagai Tuhan. Para misionaris yang datang ke rumah-rumah umat Muslim, itu misi mereka menyampaikan kepada orang-orang Yesus itu Tuhan. Menawarkan pada mereka menjadikan Yesus Sudah, Tuhan. jangan lama-lama, Makanya gantian orang-orang yang ngomong. percaya kepada Kau Kristen, ngomong di situ-situ kalian terus menyampaikan, lagi. dengar dulu Dinda. Dengar dulu. Makanya orang-orang yang mengatakan dirinya masuk Kristen, mengatakan telah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Itulah yang dikatakan oleh para murtadin. Sementara kata Yesus, itu semua ciri dari si penyesat. Ciri dari si penyesat. Sekarang Dinda, silakan kau bantah datamu, Bibelmu. Kau bantah narasiku, karena pada waktu yang sama kau telah membantah Bibelmu. Silakan Dinda, dibantah Bibelnya.
Kau perhatikan ya ayat ini ya. Ya. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Perhatikan, kebenaran Kristus. Ini bicara kebenaran Kristus. Paulus tidak berkata akulah Kristus, tidak. Dia nggak ngaku Kristus. Ya, kau jangan jadi penipu di sini, Faruk. 6.100 orang ini, dengar baik-baik ya. Paulus tidak pernah mengaku dirinya Kristus, tapi dia bilang gini, demi kebenaran Kristus di dalam diriku, kebenaran, ya. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Perhatikan ya. Kau jangan comot-comot ayat semau-maunya kau. Di sinilah aku bilang samamu, kau itu penyesat, Faruk. Lalu kau hubungkan lagi ya dengan Yesus. Yesus dalam dirinya ada roh Tuhan. Ya jelas. Alkitab katakan segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Ya, dan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Perhatikan aku ngomong ya. Aku balik sekarang kameraku. Ya, jadi orang-orang sudah tahu si Faruk ini penyesat luar biasa. Paulus tidak pernah mengakui dirinya Kristus ya, tapi dia bilang kebenaran Kristus itu berdiam di dalam aku. Dan bukan kata akulah Kristus, gak ada itu. Nyesat kau. Ya, aku bilang tadi, kau memang bagusnya dikasih batu kilangan, kata Alkitab begitu, dilemparkan ke laut, tenggelam di sana, sebenarnya begitu. Alkitab yang ngomong penyesat tuh bagiannya ya, dengan baik. Yang kedua, kau hubungan dengan Yesus yang adalah Tuhan. Kau bilang tadi, kan roh Tuhan ada dalam diri Yesus. Iya betul. Karena memang dari awal itu, di Lukas 2 ayat 11 itu, dikatakan yang lahir itu Tuhan. Kenapa dilahirkan Tuhan? Karena roh Tuhan itulah yang berinkarnasi, ya, tampil dalam daging, namanya Yesus. Itu roh Tuhan sendiri. Tidak ada roh manusia dalam diri Yesus. Sedangkan Paulus, dengan baik-baik ya, itu berbeda jauh. Paulus sama dengan kita, punya roh manusia, ya. Paham sampai situ, ya. Makanya aku kasih tau lagi ya, aku balikin lagi ayatnya sini. Pelan-pelan ya, satu poin sudah aku buktikan kau itu penyesat. Ngeri kali kau nih. Kalau orang nggak ngerti, makanya maaf ya, penonton itu rata-rata IQ-nya IQ rendah semua. Ngeri aku katanya itu, ngeri aku katanya. Ngeri kau ini katanya. Iya ngeri kan. Nih perhatikan. Iya, bagi Kristen memang. mengerikan botolnya. Nih perhatikan gue ngomong ya, perhatikan. Ya, kau bahas ayat ini pelan-pelan. Nih, butuh konsentrasi yang bagus untuk membaca ayat ini, perhatikan. Ya, bukan setiap orang yang berseru, ya, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berseru Tuhan ini, Yesus ngomong sama siapa? Kutanya sama sekarang. Yesus ngomong sama orang di golongan Kristen atau di luar Kristen? Kutanya samamu. Kau bisa jawab? Ya, jelasnya di luar Kristen karena pada masa itu belum ada Kristen. Oke, ku anggap aja begini. Yesus ngomong sama orang-orang yang golongan yang memanggil Yesus Tuhan atau bukan memanggil Yesus Tuhan? Kau jawab. Yesus berbicara kepada orang-orang yang tidak memanggil dia Tuhan. Karena Yesus dinyatakan Tuhan, itu setelah melalui proses konsili, Dinda. Kau jangan lari ke sana, nanti kau mencret lari ke sana. Nih, di sini saja otakmu nggak nyampe, bro. Kan bener kan? Di sini aja. Itu Yesus belum Tunggu dituhankan. sebentar. Oh, diam dulu, gantian dulu. Di sini saja, kau sudah nggak nyampe otakmu. Yesus ngomong nih, bukan setiap Itu, aku masuk zuhur itu. Masuk zuhur aku. Perhati, kau jangan lari dulu, Masuk zuhur. Kau jangan lari dulu, perhatikan. Ya. Ya udah aku zuhur dulu lah, nanti aku lah gabung lagi lah. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan. Bentar dulu, Jack, sebentar lama. Kagak, nggak lama. Zuhur ya Nggak lama. 25 menit lah zuhur. Nggak lama, sebentar doang. Ini perhatikan Aku ini. lagi nggak sholat. Oke, bukan setiap. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin aku tunda sholat gara-gara si Jack ini, ya nggak betul. Kenapa kau mencela? Kau takut saya jelaskan ini. Sebentar dulu, Jack. Maksudnya itu dirungkatkan atau bagaimana? Aku nggak mau nyambung. Lanjut. Aku 25 menit lah. 25 menit sama sunnahnya. Kenapa mau lanjut? Iya itu lama si Jack. Aku malas sama dia.
Mencretnya nggak nyampe otaknya sama saya. Kau aja nggak nyampe sama saya. Apalagi cewek satu ini, otak sebelah ini. Trending kayak mana? Nih, Nanti makin aku pelan-pelan. gabung lagi toh ya. Kasih Aku saya gabung waktu lagi 3 ya. menit aja sama Muruk. Ruk, Jack tuh buat Kasih- aku Jack ya. kasih waktu 3 menit. Ya. 3 menit, 3 menit. Ya. 3 menit sama Muruk benar. 3 menit. Kenapa kau takut? 3 menit kau takut sama saya? Udah 3 dia menit tuh ya? sholat dulu bentar. Kau Orang lihat, udah kau masuk. lihat nih, perhatikan ya. Nih, perhatikan kata-kata ini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke surga. Ini Yesus sedang ngomong sama orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, betul nggak? Oke. Bukan ngomong kepada orang-orang yang di luar yang tidak memanggil Yesus Tuhan, tetapi ngomong yang memanggil Yesus Tuhan. Nah, yang memanggil Yesus Tuhan ini, perhatikan ya, tidak semuanya masuk kerajaan sorga. Artinya, yang memanggil Yesus Tuhan ini, ada yang masuk sorga, ada yang tidak masuk sorga. Betul nggak? Kenapa? Kenapa? Dengar dulu saya ngomong. Betul nggak saya ngomong dulu? Tanya kenapa? Iya, dengar dulu. Oke. Ini kan Yesus ngomong nih. Saya ulang sekali lagi ya. Yesus ngomong sama orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, betul nggak? Ya. Betul ya? Bukan Iya, orang-orang yang tidak Allah. bukan orang-orang yang tidak memanggil Yesus Tuhan kayak macam kamu ini, bukan ya? Oh ya. Oke, bagus ini. Nah, lalu ada yang manggil Yesus Tuhan, ada yang masuk surga, ada yang memanggil Yesus Tuhan, ada yang nggak masuk surga, betul? Kenapa? Karena mereka yang tidak masuk surga, mereka tidak melakukan kehendak Bapa, betul nggak? Tapi Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Ini ayat ini. oh, jadi dia manggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Betul, betul nggak ayat itu? Itu tidak masuk surga. Ya, Nah, orang yang Yang masuk- memanggil Yesus Tuhan dan Ya. melakukan kehendak Bapa, itulah yang masuk surga. betul. Kau pinter sekarang tuh, Nora. Pinter kau, Oke. pinter kau ayat ini. Kau dengar Seperti tidak? apa? Seperti apa kehendak Bapa itu? Oke, jangan lari ke sana dulu. Ntar lu ini dulu, ini bahas dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Oke, sudah jelas ayat ini kan ya. Kau sudah akui sendiri kan ya, memanggil Yesus Tuhan. Kalau tidak masuk surga karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Ada lagi yang masuk surga, manggil Yesus Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena mereka melakukan kehendak Bapa, ya kan? Masuk surga. Nah, mereka manggil Yesus Tuhan aja, ya. Mereka bisa tidak masuk surga. Bagaimana kalian yang tidak manggil Yesus Tuhan? Masuk neraka, aku kasih tahu samamu. Asal kau tahu aja ya. Ya, ini udah jelas ya ini. Ya, sudah jelas ya. Baru lanjut ayat berikutnya ya. Ini ayat jelas banget di sini. Yesus nggak ngomong gini, woi, kamu setiap orang yang manggil Tuhan pasti kamu masuk neraka. Enggak, ayat itu nggak bunyi begini. Ini ayat itu jelas. Mereka manggil Yesus Tuhan, mereka melakukan kehendak Bapa masuk surga. Mereka manggil Yesus Tuhan, mereka nggak melakukan kehendak Bapa, mereka masuk neraka. Betul ya ayat ini ya, jelas ya. Ayat 22 sambung nih. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir namamu, melakukan mujizat demi namamu? Nah, lalu pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka udah manggil Yesus Tuhan, itu udah bener, ya. Tetapi mereka nggak mau kehendak Bapak. Mereka hidup dalam dunia pelayanan, ya. Mereka ikut-ikutan pelayanan, ngusir setan, ya. Ini biasa guru-guru palsu, nabi-nabi palsu di sini nih, ya. Tetapi mereka adalah pembuat kejahatan. Bukan gara-gara memanggil Yesus itu Tuhan, ya. Makanya saya bilang sama kamu, Nora, ya. Perhatikan saya ngomong, Nora. Kamu itu menafsirkan Alkitab semau perutmu doang, ku kasih samamu, ya. Sama seperti si Faruk tadi, yang tentang tadi ayat itu, ya. Paulus mengaku dirinya Kristus, padahal jelas katakan kebenaran Kristus, ya, kebenaran sesuatu yang benar itu, ya, di dalam Kristus tinggal di dalam Yesus, di dalam Paulus. Bukan Paulus ngaku dirinya adalah Kristus. Saya bilang sekali lagi ya, kalau satu-satu ayat yang kau sampaikan kepada kami, saya bahas pelan-pelan satu persatu. Kalian semua akan mindset saya kasih tahu sama kalian, ya. Matius 7:21-23 jelas dikatakan ya, bukan karena bukan kamu manggil Yesus Tuhan, kamu masuk neraka, kamu semua. Bukan, karena mereka memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau kau pinter, ya, otakmu nggak di bawah IQ orang Bangladesh, kau pasti ngerti itu. Ya,
Masalah sekarang begini, kalian sudah mengarah kepada IQ kalian yang tingkatannya itu di bawah orang Bangladesh. Makanya penggemar-penggemar bukan begitu semua. Lalu kau bahas lagi masalah sampah. Ku buka lagi masalah sampah ya. Nih, ku Kapan jelaskan. lagi saya mau nanggapi? Ya, sebentar dulu. Kali. Nanggapi dulu kau punya yang tadi. Kau bahas sampah. Nih, satu-satu. Kau mau itu dulu? Loh, saya Kau mau tanggapi tanggapi dulu? dulu lah. Oke, silakan. Kau ini. Apa dikatakan di sini ya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Setiap atau Melainkan semua? dia, sabar, aku dari tadi nggak motong kau loh. Sudah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan Satu dulu, stop dulu. Kau bahas di situ dulu. Bahas dulu satu. Biar kau ngerti. Kok jadi kau yang atur? Dari tadi kau membaca kau punya kitab, tidak ada saya atur. Saya baca dulu lah. Ini gampang. Enggak. Pada Kau hari Allahu Akbar kan udah aku bilang. satu ayat dulu, Nora. Dari tadi kau tidak ada kupotong. Sekarang Oke, giliran aku silakan. ngomong kau potong. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebenarnya ini udah simpel, tidak perlu banyak ditafsirkan. Artinya apa? Yesus tidak pernah mau mengenal orang-orang yang bernubuat atas namanya, yang mengadakan mukjizat demi namanya, yang mengusir setan dalam namanya. Itu sudah dikatakan Yesus. Dan apalagi yang paling utama, yang memanggil Yesus Tuhan, itu Yesus tidak pernah mengenalnya. Simple Sudah. sebenarnya. Tapi sabar dulu, gimana? Oke. Di sini kan sudah dibilang, pada hari terakhir, ini hari terakhir, banyak yang berseru kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Tuhan, Tuhan. Memanggil Yesus itu Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan Yesus, kami sudah bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, terus mengadakan mukjizat demi namamu. Terus apa kata Yesus? Dia terus terang kepada mereka-mereka yang sudah melakukan itu. Dan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hai Karena? kamu pembuat kejahatan. Pinter Orang kamu. yang memanggil nama Yesus Tuhan, melakukan kehendak Bapa, dia masuk surga. Sebenarnya simpel, tapi diprinter sama si Jack. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru memanggil Yesus Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, tapi yang melakukan yang melakukan kehendak Bapakku. Sabar, saya lagi ngomong. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapaknya yang di surga? Yaitu Yesus pernah mengatakan pada waktu Bani Israel bertanya, hai Yesus, hukum yang terutama itu apa? Jawab Yesus sama seperti jawaban Musa, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus Yesus mengatakan apa? Kalau kau mau ke tempat Bapakku, aku akan menyediakan tempat di rumah Bapakku. Tidak ada yang bisa ke rumah Bapakku tanpa melalui Yesus. Artinya apa? Yesus ini perantara. Yesus ini mengajarkan sesuai yang diinginkan Bapaknya adalah hanya menyembah kepada Bapaknya. Makanya Yesus tidak pernah membilangkan bukan orang yang memanggil aku Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, tetapi orang-orang yang menyembah kepada Bapaknya yang telah mengutus Yesus. Sudah. Betul. Sudah. Silakan dibantah lagi Bibelnya. Ini ya, aku buka emamu ya. Perhatikan ya. Ya, kau menyangkal lagi. Ini dengar baik-baik ya. Aku bacakan lagi sama. Ya, kan udah aku
bilang, bukan saya yang menyangkal. Kau yang membantah Ya. Bible. Otakmu yang menyangkal. Nih, perhatikan ku ngomong samamu ya. Perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melawan kehendak Bapa yang di sorga. Perhatikan. Nah, apa kehendak Bapaknya? setiap. Itu dulu dibahas. Apa kehendak Tunggu dulu. Bapaknya? Tunggu apa kehendak dulu. Bapaknya? Tunggu itu dulu. poinnya. Nanti ku buka Bukan ayatnya, ku orang buka yang ayatnya memanggil nanti. Nanti Yesus ku buka Tuhan, ayatnya. tetapi yang melakukan kehendak Kau Bapaknya. katanya mau Sekarang potong-potong. pertanyaan, Kenapa apa kau itu kehendak takut? Bapaknya? Kau udah mau Enggak, takut saya mau kalah bertanya ini. kehendak Bapaknya. Ku Apa ngomong, kehendak kau Bapaknya? ngomong nggak boleh ku potong. Apa kehendak Sekarang ku Bapaknya? ngomong. Enggak, kau harus Sekarang, jawab. kenapa Apa kau kehendak takut, Bapaknya? Nara? Bapaknya Yesus berbuat Kenapa apa? kau takut, Nara? Kau diam, kau diam, Kita harus tahu. kau diam, Bukan kau orang diam. yang- Kau coba ngomong baca. nggak boleh kupotong. Bukan Sekarang orang ku yang ngomong jangan memanggil kau Yesus potong, biar kau Tuhan, adil. melainkan Kau dia diam. yang melakukan Kau kehendak diam. Bapakku yang di Kau sorga. diam dulu. Kenapa kau Pertanyaannya, takut? apa kehendak Mulai Bapaknya? takut dia. Mulai Apa takut dia. kehendak Bapaknya? Mulai tantrum dia. Apa Lihat, lihat, lihat. kehendak Bapaknya? Sudah poin di situ. Orang yang masuk ke dalam surga bukan yang memanggil Yesus Tuhan. Sebenarnya sudah poin sebenarnya ya. Coba, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah poin. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga bukan yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, poinnya di sini sekarang kita cari. Apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu yang melakukan kehendak Bapa? Seperti apa kehendak Bapa itu? Biar kita masuk surga, itu yang benar. Karena Yesus mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kau bilang orang yang memanggil Yesus Tuhan dan melakukan kehendak Bapaknya, dialah yang masuk surga. Ini dikatakan bukan. Kau mempelintir datamu sendiri. Kau yang mempelintir loh. Makanya saya bilang Oten ini suka-suka kali menafsirkan. Sudah dikatakan bukan. Bukan orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, tetapi yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapaknya. Pertanyaan saya jadi begini, kehendak Bapa seperti apa yang diinginkan oleh Yesus yang harus kita lakukan? Nah itu harus kau cari tahu, kau jelaskan sama saya. Oh Nora, kehendak Bapa itu adalah seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kau tunjukkan datanya, inilah yang bisa masuk surga. Karena apa kata Yesus? Hidup yang kekal itu kalau kamu mengenal satu-satunya Allah itu adalah Tuhan yang Esa, Yesus hanyalah utusan. Fix. Yang saya bilang, saya tidak panik. Saya tidak panik, sudah dikatakan dia tunjukkan dari tadi datanya. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan sudah dibilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sebenarnya sudah simpel. Makanya saya bilang, Kristen ini tidak membantah narasi Muslim. Tapi Kristen membantah Bibelnya sendiri. Dia bilang katanya tadi apa? Orang memanggil Yesus Tuhan, melakukan kehendak Bapaknya, itu masuk surga. Sementara kata Yesus, bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi hanya melakukan kehendak Bapaknya, itu yang masuk surga. Nah, kehendak Bapaknya seperti apa? Coba, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti Bapa itu ada diinginkan. Bapa itu menginginkan sesuatu. Yang dimana sesuatu itu dia sampaikan kepada Yesus. Agar Yesus sampaikan kepada mereka Bani Israel. Apa itu? Makanya Bani Israel tanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Selesai. Indonesia loh ini. Bahasa Indonesia. Makanya saya bilang, beginilah kalau diskusi menggunakan doktrin. Sebenarnya logika sudah. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Terus masuk ke dalam kerajaan surga bagaimana Yesus? Itu kan pertanyaannya kan?
Orang yang ingin masuk ke dalam surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Oh, berarti bukan memanggil Yesus Tuhan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus itu yang baru bisa masuk surga. Pertanyaannya jadi begini lagi. Kalau begitu Yesus, apa kehendak Bapakmu yang di surga itu biar kita bisa masuk surga? Kan ini kata mereka, bukan kata kepada semua manusia. Makanya dia bilang, hai Bani Israel, dengarkanlah, hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama seperti ajarannya Musa kepada Bani Israel, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ribet banget deh. Saya tidak mau kalau diskusi itu gontok-gontokan. Sebenarnya sudah tertulis, saya tidak mengurangi data loh. Saya tidak mengurangi data. Nih ya, saya balikkan ya. Saya tidak mengurangi data. Maaf, saya tidak mengurangi data. Nih apa katanya? Dulu. Nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan orang yang berseru kepada Yesus, memanggil Yesus Tuhan, tetapi akan masuk ke dalam surga, kata Yesus. Terus bagaimana untuk masuk ke dalam surga? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau mau masuk surga itu melakukan kehendak Bapaknya. Bukan setiap orang yang berseru memanggil Yesus Tuhan. Sebenarnya udah simple, tapi diribetkan gitu loh. Nah, sekarang poin yang harus dikasih tahu Kristen sama kami, Muslim, yaitu apa? Coba, kasih tahu dulu, pendeta bisa ngomong nggak? Hei jemaatku, bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Terus bagaimana Pak Pendeta biar masuk ke dalam kerajaan surga? Orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Apa kehendak Bapaknya itu? Yaitu cari ajaran Yesus semua, apa katanya? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan. Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pada waktu dia dicobai oleh iblis, apa kata Yesus? Sebab ada tertulis, sembahlah hanya kepada Tuhan Allahmu. Kanora, sebenarnya. Ya, Kanora, Kasiska. Iya. boleh saya ini sebentar saya paparkan ya, yang dengan yang pengetahuan saya ya, itu seperti yang Bang tadi yang benar tadi yang itu kan hal pengajaran sesat ya, yang dari Matius itu ya, yang di Abang Jack bilang tadi kan. Ya. Ini hal pengajaran sesat kan, yang ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang di surga. Itu maksudnya kan, Bang Jack, harusnya Bang Jack tahu itu. Melakukan kehendak Bapa yang di surga itu seperti apa? Ya kan? Ya, menaati firman-Nya. Terus yang ini, yang nomor 22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada hari terakhir, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Gitu kan. Jadi di sini kan maksudnya gini, kalau ini saya ambil dari sini ya, memang sekarang banyak orang yang ini sebenarnya firmannya ini kalau kita pahami ya seperti itu tadi, poinnya di sini. Banyak orang sekarang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak melakukan firman itu. Banyak orang sekarang percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak hidup di dalam kebenaran firman itu sendiri, gitu. Banyak orang yang ya seperti firman ini juga kan, banyak orang bernubuat demi nama, tapi dia hatinya jauh dari Tuhan,
Itu tidak melakukan kehendak Bapa, tidak hidup benar, tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu kalau menurut saya ini firman ini sih, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu siapa? Ya seperti kita tahu banyak sekarang mengatakan percayalah kepada Tuhan, tetapi dia sendiri pun bimbang dengan itu, kan gitu. Jadi intinya kita harus mengatakan percaya Tuhan, bahwa benar hati kita itu harus benar-benar percaya gitu. Jangan mendua hati, jangan hanya di mulut, tapi kita harus melakukannya. Melakukannya apa? Melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Kan dibilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Tuhan gitu. Jadi kita harus mendengarkan dan melakukan firman itu sendiri gitu, Kakak. Oke, tanggapi ya Kak ya. Pak Siska memang rumahnya ada di pinggir jalan, jadi nggak apa-apa lah. Jadi begini Kak Siska, itu kan dikatakan kami sudah bernubuat dalam namamu, mengusir setan-setan demi namamu, terus menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Nah, Yesus langsung mengatakan, aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal mereka. Tidak mengenal orang-orang yang dalam nama Yesus. Yesus sudah bilang, aku tidak mengenal mereka. Justru malahan diusir. Enyalah kamu. Hai kamu si pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Memakai nama Yesus. Tetapi mereka yang sudah memanggil Yesus Tuhan. Nah, sejak kapan Yesus meminta mengusir setan atau melakukan nubuat itu dalam nama Yesus? Nggak ada. Karena setiap Yesus melakukan mukjizat, dia meminta kepada Bapaknya. Satu contoh, ketika dia membangkitkan Lazarus. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia menengadah kepalanya ke atas. Dia berkata, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang mengelilingi aku ingin menyatakan kemuliaanmu, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ketika dia memberi makan 4.000, 5.000 orang, dia itu berdoa kepada Bapaknya agar makanan itu diberkati. Nah, jadi segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, itu dia meminta kepada Bapaknya. Bahkan Yesus sendiri meminta Bapaknya untuk mempermuliakan Yesus. Ya Bapa, sudah tiba saatnya engkau mempermuliakan aku. Jadi Yesus itu meminta sesuatu tuh sama Bapaknya. Tiba-tiba datang Kristen, bernubuat, mengusir setan, membuat mukjizat itu dalam nama Yesus. Sejak kapan Yesus memerintahkan segala sesuatu itu dilakukan dalam nama Yesus? Makanya Yesus katakan, aku tidak mengenal mereka. Enyalah kamu, hai si pembuat kejahatan. Karena tidak pernah ajaran Yesus meminta mengusir setan dalam nama Yesus. Nggak ada Yesus mengatakan begitu. Mengusir setan dalam nama Yesus, terus melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Di mana Yesus meminta seperti itu? Karena ketika Yesus melakukan mukjizat, dia itu meminta kepada Bapaknya. Makanya doa Bapa kami. Apa dikata Yesus? Dia memuliakan Bapaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Nama Bapaknya dikuduskan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu kehendak Bapaknya. Sampai pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Makanya doa Bapa kami sinkron. Jadilah seperti kehendakmu di bumi dan di sorga. Simpel sebenarnya. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan. Bukan yang bernubuat dalam nama Yesus. Bukan yang bermukjizat dalam nama Yesus. Bukan yang mengusir setan dalam nama Yesus. Itu yang akan masuk kerajaan surga. Terus bagaimana Yesus? Orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Yang pastinya bukan dalam nama Yesus ini. Kehendak Bapaknya adalah menyembah kepada Bapaknya. Yang dimana disampaikan kepada Yesus. Simple sebenarnya. Ajaran Musa menyembah kepada Tuhannya. Disampaikan kepada bangsa Israel. Siapa penyampainya? Yaitu Nabi Musa.
Begitupun kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Lut, kepada Nuh. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Mereka ini hanya perantara. Begitupun juga Yesus, Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Firman yang firman yang engkau sampaikan kepadaku Bapa, telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan murid-muridku menerimanya dan mereka percaya bahwa aku ini adalah yang engkau utus. Simple gitu loh, Kak. Tidak ribet sebenarnya ajaran Yesus. Tapi suka kali Kristen memutar-mutarkan biar tambah ribet. Yang dimana poinnya mereka tetap berharap Yesus Tuhan. Makanya saya bilang, coba dilepaskan dulu. Coba telah baik-baik perkataan Yesus. Yesus itu merujuk kepada Bapaknya. Yang dimana Bapaknya itu Esa. Tuhan yang Esa, bukan Yesus. Karena setiap penyampai firman itu disebut Nabi dan Rasul. Makanya Yohanes 17:8, Yesus menerima firman. Setiap manusia yang menyampaikan firman dari Tuhannya disebut Nabi dan Rasul. Mereka diberikan tanda mukjizat. Mukjizat itu tidak pernah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan itu membuat suatu keajaiban. Menciptakan manusia itu keajaiban dari Tuhan. Menjadikan Bunda Maria bisa melahirkan tanpa persetubuhan itu keajaiban. Tetapi apakah Yesus bisa seperti itu? Tidak. Karena Yesus kodratnya sebagai manusia yang dilahirkan. Tetapi dia dipilih oleh Bapaknya sebagai penyampai firman. Agar bangsa Israel ini tahu bahwa hanya satu Tuhan yang harus disembah. Begitu, Kak. Sebenarnya simple, Kak. Tidak ribet ajaran Kristen. Tapi masalahnya diribetkan. Siapa yang ribetkan? Yaitu asal muasalnya dari dalam gereja. Yang dimana firman Tuhan itu disampaikan oleh pendeta, yang dimana pendeta itu suka memutar-mutar. Ujungnya dipercaya, diimani Kristen. Udahlah, Yesus Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Udah, selesai. Tapi tidak mau belajar. Betul nggak Yesus ini mengklaim dirinya Tuhan? Betul nggak Bapak ini mengutus Yesus untuk disalibkan? Karena nggak ada bertolak belakang hukum kasih, Kak. Kasih itu bertolak belakang dengan apa yang kalian narasikan Yesus adalah sebagai penebus dosa. Oh, itu Faruk udah naik. Dah, itu masuklah itu. Aku lihat tamu dulu. Ya, silakan Ari. Ari. Oh, Ari. Apa itu Ari? Iyamu. Apa yang dikerjakan si Ari ini? Aku tuh itu ribet kali si Ari ini, Bah. No, banyak teman-teman ya, banyak taping di bawah ini. Apakah kalian saudara? Ya, saudara satu marga ya teman-teman. Jadi Iya. walaupun kami beda keyakinan, tapi kami tetap saudara. Ya, satu marga teman-teman. Jadi jangan saling ini. Kami saudara satu marga. Gitu ya teman-teman. Nah, kita kan satu saudara semua ini, Indonesia. Gitu. Makanya saya bilang tidak suka berdebat. Tadi saya makanya naik. Ada tadi yang naik itu yang sama Bang Faruk tadi tentang Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak sesuai dengan bumi. Dewa tidak sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Makanya saya tadi naik gitu. Jadi saya sama Kak Nora ya bersaudara satu marga walaupun kami beda keyakinan gitu, tapi kita saudara, teman-teman ya. Kita semua saudara. Gitu. Kak Nora ini Kak Nora Aritonang apa? Oh iya, kakakku lah, betul. Kakak lebih tua. Jadi gitu teman-teman. Kami saudara ya, saudara satu marga. Walaupun beda keyakinan, kami tetap saudara. Kak Nora, dia lebih tua dari saya secara umur dan secara marga. Kak Nora lebih tua. Jadi dia kakak saya, gitu teman-teman ya. Ya Ari, gimana Ari?
Mungkin karena aku yang naik di sini toh, si Ari nggak berani bersuara. Orang gurunya si Mikan aja udah nangis ku bikin. Jadi nggak berani dia untuk bersuara. Bahaya Faruk nih. Gitu aja si Mikan udah nangis ku bikin jadi. Nggak mau diskusi dia. Yaudahlah kita turunkan lah ya Arya. Kalau nggak mau Arya, kita cari yang lain. Silakan teman-teman Kristen